Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Diberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan rezeki ya teman-teman. Nah, hari ini saya tuh lagi nengok-nengok kebun kecil saya ya. Tanaman anggrek yang saya rawat. Ini keki-keki yang saya tanam, yang dihasilkan dari semaian batang. Jadi hari ini tuh di pagi hari ini hujan ya teman-teman, dan ini sekarang sudah reda ya. Jadi saya mau nengok-nengok tuh, biasanya kalau hujan itu banyak siput ya teman-teman, bekicot. Jadi saya mau ngontrol-ngontrol, dan alhamdulillah ya setelah 4 bulan musim kemarau sekarang udah mulai turun hujan. Jadi anggreknya segar sekali ya dengan adanya hujan, karena udah ya saya juga cukup lelah ya, harus nyiram setiap hari karena daerah saya cukup panas. Karena ini juga saya kan tanamnya pulsan puren ya teman-teman. Nah, karena ada hujan dalam beberapa hari ini jadi cukup ringan, saya tidak perlu menyiram. Nah, ini teman-teman masih kecil-kecil ya, karena ini keki ya. Maksudku saya nanamnya dari keki. Nah, kita tengok-tengok ke sini. Jadi saya tuh menanam di tiang peralon teman-teman ya, seperti ini yang dililit pakai sabut, dan alhamdulillah ya cukup subur juga. Jadi untuk media kita tidak perlu fanatik ya teman-teman, karena anggrek itu tidak fanatik, dia bisa tumbuh di berbagai media ya. Bisa di pohon nih, saya banyak menanam pohon hanjuang ya, karena pohon ini gampang hidup. Dan si anggrek itu betah sekali ya nempel di pohon hanjuang ini. Nah teman-teman, tuh kelihatan sekali ya anggreknya sangat segar. Dan ini juga yang saya tanam di papan pakis, tuh segar-segar ya. Dan ini yang masih digantung. Biasanya saya kalau sudah digantung itu akan pindahin ke papan seperti ini. Jadi saya agak jarang ya menanam anggrek di pot itu, karena kalau yang saya tanam di pot itu biasanya saya teduhkan ya, tidak kena hujan langsung ya. Karena kalau menanam di pot itu memang kalau musim hujan yang banyak ya teman-teman, agak sedikit rentan ya untuk penyakit jamur. Makanya karena saya tidak punya tempat yang pakai naungan seperti plastik UV ya, baiknya kalau mau menanam di itu apa tuh lagi pada beranak teman-teman, mau menanam di pot itu baiknya pakai atap UV ya teman-teman, supaya ketika hujan banyak anggrek kita tidak bermasalah ya. Sedangkan saya tidak punya sama sekali naungan yang, maksudku saung yang pakai plastik UV ya, makanya saya banyakkan menanam seperti ini ya teman-teman, tanpa pot. Ada juga sih yang pakai pot ya, itu di tempat anak itu, karena di teras ya, jadi tidak kena hujan langsung. Tapi memang panas ya. Nah teman-teman, tuh segar sekali ya. Jadi kalau kita menanam di gantung itu atau ditempel, kalau musim hujan aman-aman aja ya insya Allah. Walaupun ya kadang juga ada sih yang kena jamur gitu ya, tapi tidak begitu banyak resiko ya. Nah seperti ini saya juga ada yang tanam di pot, ini kena hujan langsung.
Tapi ini kan anggrek jadul ya, yang sangat tahan. Ini ID Super Bean. Jadi kalau Super Bean kena hujan langsung, walaupun ditanam di pot tidak begitu masalah ya. Yang penting medianya poros. Tapi kalau untuk ID lain, saya belum begitu yakin ya. Kalau kena hujan langsung, kalau ditanam di pot, saya khawatir beresiko ya teman-teman. Kena hujan langsung ya. Ini udah mulai gerimis lagi. Oke teman-teman, karena ini udah hujan mulai besar lagi, kita pindah aja untuk membahas anggrek bulan ya. Kita bahas tentang anggrek bulan, cara penyiramannya. Nah teman-teman, gemuk-gemuk ya. Jadi ini saya tanamnya seperti ini aja ya. Jadi untuk menghindari resiko penyakit jamur, maka saya jarang menanam di pot. Kalaupun ada ya, ada banyak sebenarnya yang di pot juga, cuman tidak kena hujan langsung. Nah ini teman-teman, saya mau membahas tentang anggrek bulan ya untuk penyiraman. Jadi ini kan anggrek bulan ini saya di bawah ini ya, di teras ini, teras belakang tuh. Jadi ada atap ya, tidak kena hujan langsung. Nah sebenarnya ini lebih bagus kalau kena hujan langsung, tapi harus di bawah naungan ya, di bawah pohon, karena anggrek bulan itu tidak kuat dengan sinar matahari langsung ya, dia akan gosong daunnya. Nah ini baru saya tanam beberapa hari ya, kurang lebih 1 minggu. Saya ambil dari pohon, dipindahin ke papan pakis ini. Dan untuk masalah penyiraman ya teman-teman, jadi ada yang beberapa pendapat ya, katanya kalau menyiram anggrek bulan itu jangan kena ini daun ini ya gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena toh di alamnya juga seperti di pohon, anggrek bulan ini kena hujan langsung ya. Jadi kenapa kalau disiram tidak boleh kena apa? Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang bilang menyiram anggrek bulan itu tidak boleh kena daunnya, sedikit heran ya. Orang di pohon juga kan anggrek bulan itu kena hujan langsung ya, tidak ada masalah ya. Bahkan baik kenop, bunga, semua kena air ya. Begitu pula untuk anggrek dendrobium ya. Ada yang berpendapat katanya si sepiknya itu, kenopnya nggak boleh kena siraman air ya. Masa sih gitu kan? Di alam juga kan kena hujan, di alam juga kan kena hujan langsung ya teman-teman. Nah jadi untuk penyiraman anggrek bulan itu bebas aja teman-teman, setahu saya. Jadi selama ini saya merawat anggrek bulan, alhamdulillah ya, tidak bermasalah. Kita siram guyur seperti ini aja. Dan untuk pemupukannya juga kita siram dengan daun-daunnya semua ya teman-teman. Dan apalagi untuk semaian baru ya teman-teman, kalau cuacanya terlalu panas kadang saya menyiramnya pagi sama sore ya, karena butuh sekali kelembaban untuk pertumbuhan akar ya, untuk merangsang pertumbuhan akar untuk anggrek bulan ini. Nah teman-teman, ini udah agak reda lagi ya, gerimis. Dan saya juga ada menanam beberapa anggrek dendro di pot ya. Sebenarnya bagus-bagus aja ya teman-teman, tidak masalah ya. Media yang poros aja. Cuman memang kadang sedikit rentan ketika hujannya tidak berhenti-berhenti. Tapi untuk ukuran yang kecil seperti keki, itu memang bagus di pot teman-teman, dia akan lebih cepat tumbuh ya. Tuh seperti ini.
dia sampai beranak 3 ya. Saya tanam 1 keki langsung anaknya sampai 3 ya. Jadi kalau keki itu butuh kelembaban yang tinggi ya teman-teman, untuk merangsang pertumbuhan. Nah seperti ini. Kalau keki-keki saya banyak tanam di pot juga ya, jadi tidak ada masalah walaupun hujannya banyak ya. Dan saya medianya pakai arang dan hanya sedikit sabut aja ya teman-teman di bagian atas untuk melindungi akar kalau misalnya pas terik matahari ya. Karena ini saya juga langsung di tempat panas aja ya, pulsan puren. Nah udah mulai beranak tuh, jadi keki ini cepat sekali tumbuh anak dan untuk menjadi rumpun ya. Jadi teman-teman, untuk anggrek yang ukuran dewasa kalau kena hujan langsung itu saya biasanya kalau sudah 3 hari nggak ada sinar matahari, hujan terus, maka saya akan memindahkan ya, kita teduhkan gitu sampai ada panas lagi ya kalau yang kena hujan langsung, untuk menghindari penyakit jamur. Nah kita tengok ke sebelah sini ya. Nih, udah benar segar ya. Ini gerimis ya, hujannya agak mereda, gerimis aja. Tuh lihat, 1 keki langsung anak 2. Jadi cepat sekali ya pertumbuhannya. Nah teman-teman lihat, ini yang saya tanam di media peralon juga ya. Ini media peralon yang pendek-pendek, segar-segar ya. Cuman di sini kadang ada banyak bekicot ya teman-teman. Nih seperti ini dimakannya sama bekicot nih teman-teman, lihat tuh. Sampai tinggal separuh ini pohonnya. Kelihatan nggak? Nih teman-teman. Tuh pohonnya sampai tinggal separuh ya ini ya. Sampai sangat tipis banget. Tapi dia belum patah, jadi saya rawat aja, dia masih bertahan hidup ya. Ini tipis sekali, dimakannya sama bekicot, bahkan dia beranak. Tapi dia tetap subur ya, walaupun batangnya cuman sedikit. Nah teman-teman, tuh segar-segar ya. Tuh. Alhamdulillah nih kena hujan. Baiklah teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit menghibur buat teman-teman. Terima kasih yang selalu setia menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.